Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi trading forex yang simple untuk pemula. Jadi, pastikan kamu nonton ini sampai akhir dan jangan di-skip-skip ya. Sebelum kita membahas strategi untuk hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Saya memilih broker ini karena yang pertama dia memiliki spread yang murah, lalu yang kedua dia memiliki free swap untuk major pair. Jadi pair-pair yang berurusan dengan USD dan seluruh kripto. Itu akan membantu saya sebagai seorang trader ketika saya ada posisi yang harus swing atau ada posisi yang harus menggantung. Yang ketiga, di Fortuno Market dia memiliki user interface atau tampilan antarmukanya itu langsung terhubung dengan TradingView. Jadi kamu bisa langsung menganalisa di Fortuno Market dan bisa langsung open posisi di platform yang sama. Jadi itu akan mempermudah kamu tanpa harus pindah-pindah aplikasi. Dan yang paling penting adalah proses depo dan withdrawnya yang aman dan cepat. Jadi buat kamu yang masih mencari-cari broker apa yang cocok untuk trading, saya bisa merekomendasikan yaitu Fortuno Market. Itu akan membuat kamu trading dengan nyaman dan pas. Oke, sekarang kita masuk ke strateginya. Tapi sebelum kita masuk ke strateginya, kita harus memahami dua konsep dasar ini. Yang pertama RSI atau Relative Strength Index. RSI itu adalah indikator yang mengukur momentum kekuatan harga. Nilai RSI bergerak dari 0 sampai dengan 100. Biasanya, trader akan melihat harga ketika RSI menunjukkan momentum di atas 70, itu sebagai overbought atau harga terlalu tinggi. Dan ketika harga di bawah RSI 30 atau oversold, harga terlalu murah. Yang kedua, kita akan membahas tentang divergence. Divergence terjadi ketika harga bergerak ke satu arah, namun RSI menunjukkan arah yang berbeda. Ada dua jenis divergence. Yang pertama adalah bullish divergence. Bullish divergence itu terjadi ketika harga membuat lower low, tetapi di RSI menunjukkan harga membuat higher low. Yang kedua yaitu bearish divergence. Bearish divergence terjadi ketika harga membuat higher high, tetapi RSI membuat lower high. Divergence ini adalah sinyal yang kuat kalau harga akan segera berbalik arah. Kalian bingung? Kalau kalian bingung, kita lanjut di chart. Oke, kita sekarang sudah berada di chart. Kita akan mengambil contoh di pair XAU USD time frame 1 jam. Langkah yang pertama adalah kalian masuk ke indikator, tambahkan RSI atau Relative Strength Index yang tadi ya. Nah, ini kalian nggak usah apa-apain, biarkan tetap di defaultnya di 14. Lalu, apa yang kedua harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus menentukan support dan resistennya. Gimana caranya menentukan support dan resisten? Kalian tinggal melihat harga-harga yang sering melakukan pemantulan. Nah, di sini saya sudah menggambarkan untuk area support dan resistennya. Lalu yang ketiga, SOP-nya adalah kita mencari kondisi market yang ada divergence-nya. Kita cek di market. Yang pertama di sini nih. Di sini kalian bisa lihat harga di poin ini dia membuat low yang lebih tinggi di sini. Sedangkan realnya di market sebaliknya. Dari sini low ini dia membuat low yang lebih rendah. Nah, ini adalah kategori pertamanya untuk mencari posisi buy. Ketika kalian sudah menemukan bullish divergence, apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu harga melakukan konfirmasi di area support resisten kita. Di sini kita menemukan adanya sebuah bullish engulfing. Nih. Maka kalian bisa melakukan posisi buy di atas bullish engulfing ini dengan konfirmasi adanya divergence di sini dan stop loss kalian letakkan di bawah area support resisten kalian. Untuk TP-nya, kalian bisa tentukan dengan risk ratio 1:2. Atau bisa juga ketika harga masuk ke area resisten selanjutnya. Dan saya ada sampel yang kedua ini. Ini di sini kita melihat adanya harga
membuat high yang lebih tinggi, tetapi di RSI-nya sebaliknya, dia membuat high yang lebih rendah. Maka ketika sudah ada konfirmasi di sini, kita bisa melakukan entry posisi sell. Di mana kita bisa melakukan entry posisi sell-nya? Ketika kalian melihat adanya candle bullish, 2 candle bullish ini di break oleh 3 candle bearish ini. Atau tunggu harga break daripada zona resisten kalian. Karena ini kita taunya adalah bearish divergent. So, kita bisa melakukan sell posisi di candle setelahnya di sini dengan asumsi stop loss adalah di high terbaru dan take profitnya 1:2. Oke, kita cari lagi contoh selanjutnya. Nah, di sini kita ada sampel yang ketiga, yaitu adanya bullish divergent, di mana candle ini menunjukkan pembuatan lower low atau low yang lebih rendah. Sedangkan di RSI-nya dia menunjukkan dia membuat low yang lebih tinggi. Dan di sini terjadilah divergent bullish. Maka kita kapan bisa entry posisinya? Sama seperti yang tadi di atas, ketika ada konfirmasi di area support resisten kita. Ini kan ada candle bearish momentum yang besar, lalu di break dengan 2 candle bullish momentum. Di kondisi breaknya ini, ketika dia di break, kalian bisa melakukan open posisi di sini. Ini kita ambil posisi buy. Kalian bisa meletakkan stop loss-nya di posisi low terakhir dengan asumsi take profit-nya di area resisten terdekat. Dan di sini kembali market akan melakukan tugasnya. Ketika kita memiliki konfirmasi yang pas, maka akan sesuai dengan trading plan kita. Oke, ini kita ada sampel lagi yang keempat, yaitu di mana RSI menunjukkan bahwa high-nya RSI membuat high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, sedangkan di market dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, ketika kalian melihat posisi seperti ini, di mana kita bisa melakukan entry posisi ketika sudah ada konfirmasi. Kebetulan di sini kita melihat adanya bearish engulfing yang sangat clear. Jadi kalian bisa meletakkan stop loss kalian di atas zona, sedikit di atas zona, dan take profit kalian di area 1:2. Oke, dan hit TP. Jadi, divergent ini akan sangat membantu kalian untuk melihat potensi terjadinya pembalikan arah atau pantulan atau rejection daripada area support resisten kalian. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada RSI divergent ini. Yang kita bahas pertama adalah tentang kelebihannya. Yang pertama, dia ini simple dan mudah kalian pahami untuk divergent itu. Lalu, yang kedua, dia bisa kalian gunakan untuk semua time frame. Dan yang ketiga, dia juga bisa kalian pergunakan ketika market itu sedang trend atau sideways. Kekurangan daripada strategi RSI divergent adalah sabar menunggu momen adanya divergent. Jadi, kunci dari strategi ini adalah sabar. Nah, itu tadi hal-hal yang kalian butuhkan untuk menggunakan strategi yang sangat simple, tapi memiliki tingkat probabilitas yang sangat besar. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya punya kabar gembira untuk kalian semua. Buat kalian yang mau belajar lebih dalam lagi tentang trading, saya mengundang kalian untuk bergabung di G-Trade Academy, tempat di mana kamu bisa mendapatkan analisa dengan akurasi yang tinggi. Jadi, itu akan membantu kamu untuk mengambil keputusan dalam trading. Yang kedua, grup komunitas yang solid, di mana itu adalah tempat diskusi dan belajar bersama dengan trader-trader yang lain. Dan yang ketiga adalah materi edukasi yang lengkap. Itu mulai dari yang dasar hingga strategi tingkat lanjut. Jadi, jika kamu tertarik, klik link yang ada di deskripsi video ini untuk bergabung. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di komunitas trading yang baik.
Dan yang paling penting dari semuanya adalah komunitas ini bisa kalian dapatkan secara gratis. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta tinggalkan komentar untuk pertanyaan-pertanyaan kalian atau ide-ide kalian untuk video saya berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Fortuno.